Rakyat tidak keberatan atas kenaikan-kenaikan harga ini. Yang penting bagi rakyat, ketika mereka butuh, barang-barang itu tetap ada. Dan masalah harganya yang mencekik, rakyat toh masih sanggup membeli. Inilah yang menurut saya tipe orang-orang penjilat yang akan dengan sukarela nyebokin segala kebijakan buruk penguasa tanpa memikirkan saudara-saudara miskinnya yang lain. Di luaran sana, banyak orang yang kelaparan, seolah dengan putus asa, seolah tengah putus harapan hidup. Di luaran sana, banyak anak-anak putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang kian hari kian mencekik. Dan di luaran sana, banyak remaja-remaja putri yang sampai rela menjual diri demi untuk bisa menutupi segala kebutuhan hidup atas keluarga-keluarga mereka. Betapa piciknya pemikiran orang-orang seperti itu. Mereka selalu rela menjadi tukang bersih-bersih dari kotoran para penguasa tanpa melihat bagaimana keadaan masyarakat di sekitarnya. Jokowi akan berakhir di lorong gelap. Kekacauan dan kerusakan negara terjadi di segala aspek kehidupan, dan keadaan ini terus berjalan dan terasa seperti tanpa ujung untuk mengakhiri segalanya. Kejadiannya masih terus berlangsung, sekaligus sudah di ujung akhir masa jabatannya. Yang pertama BBM nanti biar Pak Menko yang menyampaikan. Si bapak ini giliran bansos saja sampai nyemplung-nyemplung, keliling-keliling kemana tahu sampai muter-muter. Giliran mau naikin BBM suruh Pertamina yang ngomong sendiri. Si bapak ini bisa aja bapak. Kalian diprotes rakyatnya pada demo, kan bukan saya yang naikin. Yang naikin kan Pertamina. Kebaca udah acara mainnya bapak. Bahkan di sini seolah terkesan semakin membabi buta dengan munculnya politik dinasti yang dengan tanpa rasa malu telah diumbar ke publik. Di sini pun akhirnya banyak rakyat yang merasa muak dan marah. Mengakhiri segalanya saat ini masih berupa harapan kapan semuanya ini akan berhenti dan keadaan negara akan normal kembali. Dan di sini saya merasa keadaan ini kian hari kian semakin jauh dari harapan. Bahkan keadaan saat ini seperti semakin kusut. Belum ada jalan keluar yang begitu realistis. Sebenarnya udah banyak banget pemikiran kritis dari teman-teman selama masa kampanye Pilpres kemarin, terutama tentang masalah janji kampanye yang nggak masuk akal. Tapi anehnya, bagi 58% orang Indonesia yang pikirannya itu out of the box lah, pemikiran kritis itu dibuang terus diganti dengan mendewakan manusia, seolah-olah menjadi sejajar dengan nabi yang nggak mungkin salah, yang nggak pernah salah. Nggak percaya kan? Ini bacotannya dia pas lagi ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Gimana? Gokil banget kan tuh? 400 triliun dikasih gratis cuman untuk jadi Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng bacotannya dia pas udah berhasil ngebohongin 58% rakyat Indonesia. Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Nah, tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Gimana? Udah paham dan udah nyadar nggak kalau 58% rakyat Indonesia itu ternyata untuk ngebangun IKN aja butuh duit 400 triliun. Yang kalau pembangunannya nggak dikorupsi dan on the track, pasti duitnya itu bakalan jadi barang yang berguna. Lah, kalau 400 triliun lagi yang katanya mau dipakai untuk makan gratis, jadi apa itu duitnya? Ya jadi
Itulah kenapa manusia dikasih otak untuk mikir, bukan malah dijual terus diisi Dengan berbagai kebohongan serta rekayasa-rekayasa busuk, merasa menang dalam perkara kecil, tidak menyadari akan mengundang kemalangan dan kerusakan lebih parah. Hal ini karena perilaku yang sudah menyimpang jauh dari tatanan, menyimpang jauh dari norma dan cita-cita serta tujuan bangsa. Betapa tragis rekayasa buruk dan busuk untuk meraih kemenangan Pilpres tanpa merenungkan konsekuensinya. Hal ini sama saja berdamai dengan hasil Pilpres yang curang, yang akan banyak mendatangkan keburukan dan bencana-bencana berikutnya. Dia nggak bisa lagi mendengarkan orang ngomong apa. Dia udah tertutup telinganya, dia udah tertutup matanya untuk bisa melihat bagaimana masa depan Indonesia. Dan buat saya, beliau adalah orang yang merusak masa depan anak-anak bangsa kita. Beliau adalah orang yang kemudian memutar balik arah reformasi kita mundur lagi lebih dari 25 tahun yang lalu. Ya. Beliau juga adalah orang yang tidak peduli pada demokrasi. Dia nggak peduli pada reformasi, hanya untuk menjadikan sang putra sulung menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dalam usaha apapun, kecenderungan hanya untuk berpikir meraih menang atau kalah, sukses atau gagal, tanpa memandang jauh ke depan dan resiko yang akan diakibatkannya. Sungguh, hal ini adalah sebuah kedunguan, ketololan yang nyata, dan itu sangat berbahaya. Ketentuan alam sebenarnya bahwa kemenangan atau kekalahan, apapun itu, hanyalah bersifat sementara, dan semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Yang buruk akan menuai apa yang dirinya tanam, dan yang baik pun akan menuai karma yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada Bapak Presiden RI sampai ke RT, RW, kepala lingkungan, kepala desa, bupati, camat, gubernur, wali kota, semuanya. Ingat, kalau kamu korupsi, ini dari tempat kamu. Buat apa kamu uang itu banyak? Inilah tempat kamu, biar tahu kamu. Betul. Oke? Betul. Pikirkan kawan, di sini tempat terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya merasa rezim Jokowi ini akan berakhir di lorong yang gelap karena semua yang dikerjakannya tanpa memperhatikan atau menimbang-nimbang dulu hasil akhirnya. Apapun yang dilakukan berdimensi kedunguan, emosional, kekinian, asal negara ada proyek, hingga sampai tidak peduli lagi bahwa mereka telah melewati batas dengan menjual kedaulatan negara. Tanpa ide-ide yang kokoh tentang cara mengakhirinya, semua akan berbeda dengan apa yang dibayangkan, dan semuanya pasti akan berakhir berantakan. Tidak memahami hukum utama tentang kuasa dan strateginya, semua asal jalan. Bahkan hal ini akan lebih parah ketika kekuatan-kekuatan oligarki pun ikut andil dalam kebijakan negara. Dengan berbangga diri, merasa kemenangan dan keberhasilan telah dicapai, tinggal sisa-sisa kejahatan yang perlu dihapuskan sesuai tuntunan waktu. Segalanya memang seperti tampak mudah, akan tetapi justru di sanalah letak bahayanya. Semua harga pangan saat ini seperti tidak terkendali. Listrik, BBM, pajak, semuanya dinaikkan. Dan kalaupun ada penjilatnya yang mengatakan rakyat tidak keberatan atas kenaikan-kenaikan harga ini, yang penting bagi rakyat ketika mereka butuh, barang-barang itu tetap ada. Dan masalah harganya yang mencekik, rakyat toh masih sanggup membeli. Inilah yang menurut saya tipe orang-orang penjilat yang akan dengan sukarela nyebokin segala kebijakan buruk penguasa tanpa memikirkan saudara-saudara miskinnya yang lain. Di luaran sana, banyak orang yang kelaparan, seolah dengan putus asa, seolah tengah putus harapan hidup. Di luaran sana, banyak anak-anak putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang kian hari kian mencekik. Dan di luaran sana, banyak remaja-remaja putri yang sampai rela menjual diri demi untuk bisa menutupi segala kebutuhan hidup atas keluarga-keluarga mereka. Betapa piciknya pemikiran orang-orang seperti itu. Mereka selalu rela
menjadi tukang bersih-bersih dari kotoran para penguasa tanpa melihat bagaimana keadaan masyarakat di sekitarnya. Dan betapa lalimnya penguasa saat ini. Mereka lebih fokus pada keluarga-keluarga mereka daripada rakyat yang telah memberinya suara. Kian hari, keadaan pun kian menjadi sulit. Oke gas. Harga gas mahal 50. Harga per satu gas isi 3 kilo itu 50.000 di Kecamatan Ambalawi. Oke gas mahal, gas langka. Enak. Oke. Di sini saya sangat pesimis bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan akan bisa berjalan dengan baik. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden yang lahir sungsang oleh MK hingga melahirkan anak haram konstitusi, ditambah lagi dilandasi dengan kecurangan, pasti akan membawa dampak buruk yang bukan hanya pada pemerintahan saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia akan terkena imbasnya.